ketipu, dizolimi orang, berbisnis katakan rugi 500 juta. Itu musibah atau barokah? Barokah. Kenapa barokah? Ada alasannya, Bu. Kenapa saya katakan barokah padahal dia jelas rugi 500 juta? Saya nggak katakan itu musibah, saya katakan barokah. Kenapa barokah? Karena dengan kejadian itu dia semakin dekat kepada Allah. Dia sadar selama ini mungkin kurang memperhatikan zakat, infak, sedekah. Dia sadar jangan-jangan dia bersangka jangan-jangan ini ada unsur ribanya. Dan dia sadar dengan ini kadang-kadang mengabaikan sholat, kadang-kadang sama keluarga lupa. Kan banyak kejadian seperti itu. Dulu ketika miskin, ya Allah sholatnya, ibadahnya, zikirnya, ya Allah doanya, tahajudnya dia jalani. Ya, begitu diberi kekayaan, kelapangan rezeki oleh Allah, dia malah apa? Dia malah apa? Dia malah bersyukur. Ini kan baik sekali orang yang seperti ini, gitu loh ya. Ya. Makanya landasannya kan iman. Landasannya iman. Kita nggak bicara orang lain, kita bicara diri kita. Ya, baik ya. Baik, kembali kepada poin. Jadi Ibu, yang pertama tadi apa? Rumus mencintai Allah, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Bentuknya apa? Allah cinta pada kebaikan, kita berbuat baik. Allah cinta pada kebenaran, kita di atas kebenaran. Kita bela kebenaran, hidup di atas kebenaran. Allah cinta pada keimanan, miliki iman yang benar. Allah cinta pada ketakwaan, miliki ketakwaan. Allah cinta pada kejujuran, berlaku jujur kita dalam hidup ini. Ya. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian mencintai siapa-siapa? Allah cinta pada orang yang taat, orang yang bersyukur, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berdakwah, orang yang istiqomah, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Ini rumusnya dulu, ya. Allah benci yang namanya dusta, jangan dusta. Allah benci namanya kikir, jangan kikir. Allah benci namanya maksiat dan dosa, jangan berbuat maksiat dan dosa. Kenapa, Bu? Karena kemaksiatan dan dosa itu apa? Menggelapkan hati, menjadikan kita itu ya nggak tenang jiwanya. Nggak ada orang ceritanya berbuat maksiat dan dosa itu tenang tuh, ya. Kemudian Allah benci kepada orang yang kafir, musyrik, zalim, fasik dan lain sebagainya. Nah, itu rumus mencintai Allah, yaitu Al-Baqarah 165 tadi ya. Nah, sekarang langsung pada poinnya, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'ah. Ya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Bismillah. Alhamdulillah. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ibu, ini inti dakwah para nabi dan rasul. Bahkan yang lainnya tidak ada arti nilainya, Bu. Kalau yang satu ini tidak ada, ya. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ibu, untuk mempertegas uraian ini, kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Hadis ini sahih dengan Imam Bukhari yang artinya barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Amin, gitu dong. Barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Bu, ini poin yang pertama, ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Bu, mahal hidayah itu, Bu. Maka harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita pertahankan. Contohnya siapa, Bu? Contohnya Nabi Nuh. Bapak tauhid Nabi Nuh itu, Bu. Pagi, sore, siang, malam mengajak kepada iman, kepada tauhid, ibadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan.
Tapi anak dan istrinya kafir dan ingkar. Berarti apa? Hak prerogatif hidayah milik Allah. Nabi loh Bu, nggak bisa memberikan hidayah. Makanya Bu, kalau kita udah ngajak orang nggak mau, itu urusan dia dengan Allah. Bu, kita punya anak, punya saudara, kita inginkan dia baik iman, ternyata dia nggak mau juga, ya sudah kita serahkan saja pada Allah. Memang kita nggak bisa berbuat apa-apa kok. Tugas kita hanya mengajak, mengingatkan, menyampaikan, dan mendoakan. Nabi Lut, coba pagi, sore, siang, malam berdoa agar mau beriman, agar beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah, tidak syirik. Tapi istrinya malah jadi pelopor lesbi. Kafir ingkar, mati dalam kekufuran. Sampai mati tidak bertobat. Nabi loh, tidak ada yang lebih baik daripada Nabi. Siapa istri Nabi Lut? Siapa istri Nabi Lut? Iya, Bulut. Ya. Istri Nabi Lut adalah Bulut. Istri Nabi Nuh? Ya udah. Astagfirullah. Lu daripada nyari-nyari susah. Ini yang pertama Bu. Nah Bu, saya sering ulang-ulang. Jadi biar kita itu tauhidnya benar, biar kita tidak syirik itu, cukup Ibu meyakini seyakinnya apa? Bu, sekali lagi ya, biar kita tidak jatuh dalam kesyirikan, maka kita harus yakin seyakinnya yang pertama adalah as-salam. Yang kasih keselamatan itu Allah. Ya. Kemudian ar-Razzaq, yang kasih rezeki itu Allah. Ibu nggak usah khawatir dengan rezeki. Yang kita khawatir itu kalau yang punya rezeki, yang ngasih rezeki tidak ngasih rezeki, Bu. Iya kan? Ini anggap roti kue, anggap ini minum. Mau diminum, mau dimakan, anak minta, cucu minta, kita kasih nggak? Nah, memang rezeki dia kok. Bu, ada satu kisah menarik. Cara memahami rezeki juga harus benar. Yaitu ketika ada seorang dari kampung, dia mau jual ke kota. Karena di kota itu ramai dan kemungkinan akan lebih banyak laku barangnya daripada di kampungnya yang sepi. Dia bawa Bu, baru berjalan belum lama dari rumahnya, ya, dia melihat seekor burung, yang burung itu buta. Burung itu diam saja diperhatikan. Orang terusnya, nggak lama kemudian Bu, ada burung yang datang membawa makanan, menyuapin itu burung yang buta tadi itu. Terus orang ini berpikir, ngapain saya jauh-jauh? Itu burung itu diam aja juga. Datang juga kok. Balik dia. Begitu balik dia ketemu dengan seorang yang alim. Loh, bukankah kamu mau pergi ke kota atau pergi ke daerah untuk menjual barang kamu ini? Karena kalau di kampung memang kenyataannya memang tidak banyak yang beli. Ya. Enggak, saya tadi melihat ada burung yang buta. Diam aja dia, kemudian tidak lama kemudian ada burung yang tidak buta membawa makanan. Saya pikir ngapain saya capek-capek? Ngapain saya jauh-jauh? Toh burung yang buta aja nanti juga ada yang ngasih gitu. Apa kata orang alim? Istighfar kamu. Kamu keliru dalam memahami tawakal dan ikhtiar. Tawakal itu harus dengan ikhtiar. Coba, kenapa kamu berpikir jadi burung itu yang buta? Yang hanya menunggu. Kenapa kamu nggak menjadi burung yang sehat? Yang dia memberi makanan kepada yang buta tadi itu. Nah, kalau kamu jualan di tempatmu ini, kamu tahu kampung kita ini memang nggak banyak orang. Ya, mungkin laku tapi lama sekali. Kenapa kamu nggak perhatikan sabda Rasulullah? Yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mestinya kamu berpikir menjadi burung yang memberi tadi itu, yang sehat tadi itu. Nah, dalam bertauhid itu kita harus selalu yang kasih keselamatan Allah, yang kasih rezeki Allah, yang kasih kesehatan Allah. Sakit itu Bu, Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Iya dah. Nah. Tapi terlepas itu kan yang kasih kesembuhan Allah kan? Bukan obat Bu.
Cuman kalau kita ini ternyata konsep sehat itu salah satunya kulu wasrobu, halal saja Bu, tidak boleh berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang yang buat sakit itu yang apa, pikiran kita. Bu, yang saya ngeri lagi Bu dapat penjelasan tuh gini. Orang yang terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu bukan hanya sekedar mendatangkan penyakit, tetapi itu salah satu tanda kekufuran. Ngeri kan? Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu kekufuran. Kok kita lupa ada Allah? Iya kan? Kan Allah yang Sami'un basirun khabirun bima ta'malun. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuat, Allah Maha menolong. Makanya Ibu kalau Ibu belajar tauhid itu ibu-ibu belajarnya dari ibu siapa? Dari bunda siapa? Dari bunda siapa? Dari bunda siapa? Ibu belajar tauhid ini dari bunda siapa? Hah? Dari ibu tercinta di rumah. Bu, ini penting karena bahasan ini amalan yang menjadikan kita mantap, dicintai oleh Allah. Kalau kita ragu terhadap yang kasih rezeki, ragu yang kasih kesehatan, ragu yang kasih keselamatan, ragu yang kasih keberkahan hidup, ketenangan hidup, itu masalah diri kita, maka harus kita tuntaskan. Nah, itu awal musibah betul. Iya. Nah, kembali ibu-ibu belajar tauhid dari ibu siapa? Dari bunda siapa? Dari bunda Siti Hajar. Ya, tapi bukan yang berlarinya Bun. Ya, memang Bu Putri sekarang sudah lincah larinya ya. Saya yakin ibu-ibu dulu 25 tahun yang lalu mesti larinya kenceng-kenceng ini ibu-ibu ini yakin. 25 tahun yang lalu mesti larinya kenceng-kenceng saya yakin. Ya kalau sekarang sedikit lah agak berkurang. Begini Bu, belajarnya tuh gini. Bukan hanya ibunda Siti Hajar ke sofa marwah bolak-balik tujuh, bukan, tapi itu salah satunya. Tapi yang lihat ketika beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai sayangku suamiku, kalau letakkan aku di lembah padang pasir ini yang nggak ada dedaunan, rerumputan, air, andaikan ada air hanya tidak lebih dari 3 hari, ya secara akal pasti akan habis. Kalau letakkan aku di tempat padang seperti ini sebetulnya maumu atau perintah Allah?" Pertanyaannya itu tuh. Maka jawabnya Nabi Ibrahim, "Sayang, ini perintah Allah, ini bukan mauku tapi ini perintah Allah." Begitu mendengar jawaban ini perintah Allah, apa kata Ibunda Siti Hajar? "Kalau gitu segera kau pergi tinggalkan aku. Aku tidak ingin menjadi penyebab kamu terlambat untuk menunaikan perintah Allah." Maka ketika Nabi Ibrahim menyiapkan barang yang mau dibawa, apapun yang dikatakan, ini yang menarik. "Aku yakin Allah akan menolongku. Aku yakin Allah akan memberi rezeki aku. Aku yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya." Nah, itulah belajar tauhid itu dari Ibunda Siti Hajar. Banyak sekali. Contohnya Bu, antara cecak dengan nyamuk. Itu cecak nggak bisa terbang Bu. Makanannya nyamuk. Ya, itu pun nyamuk ada usahanya dengan cecak-cecak di dinding. Lalu makan. Ya, artinya Ibu, kalau kita di sini saya memahami gini, kalau kita mau baik, kalau kita mau sehat, kalau kita mau dicintai diri dari Allah, pastikan hati kita tuh selalu terikat kepada Allah. Amin gitu dong. Ini yang pertama. Ya, karena kata Rasulullah ketika ditanya atau satu penjelasan, afdalul amal yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah, maksudnya adalah yaitu la ilaha illallah, kamu mentauhidkan Allah, kamu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Ini yang pertama.
Dan ini inti dakwah para nabi dan rasul, surat An-Nahl surat 16 ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat nabi dan rasul membawa misi yang sama, mengajak menyeru manusia agar beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, mengesakannya, dan tidak syirik. Taghut itu bahasanya banyak Bu ya. Taghut itu iblis laknatullah, para hakim yang jahat ya, kemudian para dukun-dukun, para tidak normal, dan termasuk orang yang dikultuskan, suka dikultuskan, mengkultuskan, dan juga segala sesuatu yang menjadikan kita yaitu terpaling 36 ayatnya 36 ya. Terpaling dari taghut itu adalah ayatnya 36 yaitu terpaling dari ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah membahagiakan orang tua. Bu, birrul walidain itu bukan baik loh Bu, bukan hanya sekedar baik sama orang tua, membahagiakan. Siapa yang dia betul-betul membahagiakan orang tuanya, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Mohon maaf ya, Bu perhatikan ya, teman tetangga kiri kanan Ibu yang dia baik sama orang tuanya, yakin kehidupannya jauh lebih baik. Ya, lebih diberkahi oleh Allah dibanding dengan, mohon maaf ya, yang punya masalah sama orang tuanya. Semuanya bagus Bu, cuma kan poinnya ini bukan masalah bagus gak bagus, poinnya yang kaitannya dengan tauhidnya tadi. Iya, ya. Jadi Bu, membahagiakan orang tua. Ibu tahu membahagiakan orang tua itu sampai kapan? Bahkan sampai mati pun membahagiakan orang tua. Nah, ini membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal, satu, menyambung silaturahim. Itu benar maksudnya kalau saya mencintai orang tua sampai aja saya. Iya, itu secara fisik. Iya. Bu, mencintai orang tua itu nggak ada sampai mati nggak. Bahkan setelah mati pun tetap. Satu, mendoakan setiap hari. Doanya 6 hal. Saya ulangi, membahagiakan orang tua kita yang sudah meninggal. Ibu ngerti, jangan dianggap orang tua kita itu meninggal dia nggak ngerti, rohnya itu ngerti Bu. Membahagiakan orang tua itu, saya ulangi, kalau sudah meninggal ini Bu, ya kalau sebelum meninggal masih hidup saya ngerti lah. Tapi yang jarang dibahas, membahagiakan orang tua setelah meninggal. Satu, mendoakan setiap hari dalam 6 hal. Gimana doanya? Ya, selain Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa Rabbana firli. Ya, selain itu Memperpanjang silaturahmi. enggak, doa dulu. Doanya kaitannya dengan 6 hal. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tuaku. Terimalah amal kebaikan ibadahnya. Berikanlah nikmat kubur atasnya. Jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Jadikanlah kematiannya husnul khatimah. Dan tempatkanlah di sisimu yang tempat yang mulia. Itu doanya. Orang tua senang Bu, rohnya Bu. Jangan kau katakan mati mereka itu. Mati secara fisik Bu. Ya. Oh, nanti ada bahasan tersendiri masalah kitab roh. Jadi satu, mendoakan setiap hari yaitu 6 hal tadi. Ampuni kesalahan dan dosanya.
terimalah amal kebaikan ibadahnya, berikanlah nikmat kubur atasnya, jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Jangan ringankan. Kalau diringankan, cuma diringankan, masih jauhkan, bebaskan dari azab kubur, ya. Kemudian jadikanlah kematiannya baik, husnul khotimah, dan tempatkanlah di sisimu di tempat yang mulia. 6 hal tadi. Ibu cukup sekali membaca doa ini. Ya Allah, ambillah kesalahan dan dosanya, terimalah amal kebaikan ibadahnya, berikanlah nikmat kubur atasnya, jauhkan, bebaskan dari azab kubur, jadikanlah kematiannya baik, husnul khotimah, dan tempatkanlah di sisimu di tempat yang mulia. Ibu, doa ini cukup ibu baca sekali ba'da subuh. Ibu, sekali lagi ya, doa ini cukup sekali ibu baca sekali saja ba'da subuh, sekali ba'da duhur, sekali ba'da asar, sekali ba'da maghrib, sekali ba'da isya. Mau nyatet kan tadi setiap waktu. Tuh. Yang kedua, membahagiakan orang tua, menyambung silaturahim. Sama keluarga. Ya, sama orang yang dikenal atau dibaikin orang tua kita. Semasa hidupnya. Ya, contohnya kalau Bu Rini, Bu Fitri pulang ke kampung itu, ini orang gak itu lah, bayak deh sama orang lain itu, rancaknya. Kita datang, assalamualaikum. Kalau ada rezeki kita berbagi rezeki. Ya, itu Bu, kegembiraan orang itu dirasakan loh oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, jadi menyambung silaturahim. Yang ketiga, berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Kalau tadi kan silaturahim, kalau ini berbagi rezeki Bu, dengan orang-orang yang ya dekat atau yang pernah dibantu ditolong oleh orang tua kita. Kemudian ya berbagi rezeki, kemudian ya sedekah atau wakaf untuk orang tua. Ya, yang keempat bersedekah, ya bisa sedekah, bisa badal badal haji dan termasuk kurban dan wakaf. Tapi yang tertinggi wakaf ya Bu ya. Yang paling dasar wakaf. Wakaf itu daripada badal haji, menurut saya lebih baik wakaf untuk orang tua kita. Ya, wakaf jariah tentunya. Karena itu sampai hari kiamat itu. Baik. Itu membahagiakan orang tua. Oh enggak, kalau lain. Kalau istri, pintu surganya pada suami. Oh ya. Kalau mohon maaf, kalau uang itu dari suami, atau uang dari ibu sendiri, karena ada uang dari istri sendiri murni, ada uang dari suami. Sebetulnya cukup ibu menggandengkan, mencantolkan. Bismillah, ya Allah, ini wakaf atas nama saya, keluarga, dan kedua orang tua saya, atau bunda saya, atau ayahanda saya. Sebetulnya itu dilakukan tidak menunggu sudah meninggal. Bahkan ketika masih hidup pun ibu masukin kotak infak itu, Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama saya dan keluarga saya dan kedua orang tua saya. Orang tua kita ya Bu, itu dapat kebaikannya. Ya tunggu dulu, mertua itu tunggu dulu, sebentar. Gimana tadi? Saya mau mengangkatkan tanah saya. Tapi kan tanah ini peninggalan suami kan. Oh, peninggalan suami. Saya mau membangun masjid. Itu atas nama suami atau nama orang tua? Ibu cantolkan semua. Ya Allah, Bismillah Pak Yai, Pak Ustadz, ini wakaf atas nama saya, suami, saya dan suami dan kedua orang tua saya. Maka ibu dan suami dan orang tua ibu dapat. Kalau disambungkan dengan kedua orang tuanya suami juga semuanya dapat. Dengan mencantolkan itu. Iya, bahasanya mencantolkan. Kalau nggak disebutkan nggak dicantolkan. Ya, ngerti ini wakaf siapa Bu? Ini atas nama Ibu Maria Holo.
Siapa Maria Hulu? Maria As-Solihah apa siapalah misalkan. Misalkan atas nama ini. Berarti ibu memang dapat pahalanya, tapi akan menjadi jariah tadi, ya, dengan tadi ini wakaf atas nama saya dan suami dan ibunda saya. Pasal kalau orang tua itu nggak kenal sama yang kita kasih itu bisa juga. Perhatikan ya. Di akhirat nanti Bu, ada orang tua yang sangat terkejut. Dia dipanggil oleh malaikat untuk masuk surganya Allah. Orang tua ini terkejut. Dua malaikat. Saya tidak melakukan amalan ini loh. Iya, kamu tidak melakukan. Tapi buat didik ajaranmu itu, kamu mendapatkan kebaikan karena anakmu melakukan ini untukmu. Jadi kelirulah orang yang mengatakan amal orang anak itu nggak akan sampai untuk orang tuanya. Lawang doa saja kan kita doakan Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maka bahasa saya bukan hanya baik tapi membahagiakan orang tua. Kalau baik itu semua baik Bu, tapi membahagiakan itu beda loh Bu. Makanya ibu jangan sampai apa buktinya Rasul pernah mengatakan mengapa? Maksudnya begini, rogiba anfun. Sungguh celakalah. Maksudnya seorang anak yang apabila dia dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tapi anak itu tidak masuk surga. Nah, berarti anak ini nggak baik. Bu, hebatnya orang tua itu ya. Sejengkel-jengkelnya orang tua Bu, masih tetap ngedoain anaknya loh Bu, masih ngebelain anaknya loh Bu. Tapi berapa banyak anak yang lupa diri sama orang tuanya. Orangnya datang, mama nggak lama kan? Ya Allah Bu, astagfirullahaladzim. Lihat, mungkin beberapa waktu ini lihat beberapa kali saya dapat kiriman, ya Allah ada anak yang durhaka sampai orang tuanya disiram air, diusir dia. Ngeri kan Bu? Lihat ayatnya. Setelah tauhid ibadah kepada Allah, Allah perintahkan kemudian apa? Membahagiakan orang tua. Surat 17 ayat 23-24. Ya, surat 17 Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Silakan. Siapa nak membaca coba. Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Surat 17 ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Iya. Ucisah saja nggak boleh Bu. Ya. Saya ingat betul ya Bu, orang tua zaman dulu ya. Bu rasakan dah itu. Kita anak-anak itu kalau mau makan tunggu dulu ayahmu. Kecuali ayahnya maaf ya. Kecuali ayahnya memang pulangnya malam atau gitu kan dirasakan itu kan gitu ya. Ya. Atau ntar. Ibu ambilin dulu untuk ayahmu ya, karena ayahmu pulangnya nanti agak malam. Gitu kan dirasakan dulu kan? Iya. Terus orang tua itu cuma ngangkat tangan, cuma nggak sampai melotot aja sudah takut kita. Nah, tapi sekarang Bu, ya ini begini, betul-betul apa miris sekarang nih banyak terjadi hal seperti itu. Padahal secara ilmu mungkin lebih banyak loh anak kita Bu, secara ilmu. Tapi nggak tertanam pada tauhid, nggak terpatri dalam kalbu, ini masalah ini. Dan banyak loh ujian orang tua sekarang ini dari anak Bu. Tapi ini kalau dulu kita kecil di samping ada pelajaran dari orang tua. Di sekolah kita ada pendidikan moral Pancasila, pendidikan agama, pendidikan akhlak. Sekolah kita belajar lagi di masjid. Budi pekerti.
Lah iya, secara ilmu boleh jadi mereka banyak secara ilmu. Sampai kuliah aja ada belajar etika. Iya, kesopanan dulu kan ada juga belajar kesopanan. Makanya Bu, dikatakan orang tua yang berhasil punya anak yang ya, anak soleh itu nggak harus pendidikan tinggi kok Bu. Berapa banyak yang pendidikan tinggi, bukan mengecilkan pendidikan tinggi loh Bu ya. Berapa banyak yang pendidikan tinggi, sarjana tetapi ada seorang profesor dokter, dia punya 3 anak, dia nyesel dia. Nyeselnya apa? Di usia tuanya apa? Rasanya aku pingin apa? Dari awal hidup kalau boleh diputar. Anaknya yang satu di Prancis, yang satu di Inggris, yang satu di Singapura kalau nggak salah. Semuanya S2, S3 malah. Ketika ibunya sakit, dia minta, sayang pulang dong mamamu, ibumu sakit. Aduh nggak bisa, aku ini nih. Berapa uang yang kira-kira? Uang yang dipikir. Enggak, mamamu pengen ketemu langsung. Ribet amat sih, kita kan sekarang ada video call. Beda loh Bu. Sampai dari sakit ke rumah sakit, akhirnya sampai meninggal pun nggak ada satu anaknya yang ikut ke pemakaman. Padahal si profesor dokter ini sudah mendidik mungkin ratusan dan ribuan yang jadi sarjana. Akhirnya dia merenung, oh iya, betullah kata Nabi. Ya, apa Bu? Yang paling banyak mengantarkan umat ini masuk ke surga 2 faktor utama, apa dan apa. Dan ini nanti termasuk yang menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Apa 2 faktor utama yang menjadikan umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah? Ayo, pura-pura mikirin jangan terlalu lama. Anak yang soleh ya, jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf Bunda, bukan itu yang dimaksudnya. Anda boleh mencoba lagi. Ayo, iman ya, iman harus dimiliki oleh semuanya. Jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf, juga bukan itu. 2 faktor utama, kata Nabi nih, aksaru mayudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan 2 faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq. Husnul khuluq apa? Husnul khuluq apa? Husnul khuluq apa? Yang baik. Husnul khuluq itulah berakhlak mulia. Tidak usah pakai nanti terlalu panjang ya. Gitu ya. Husnul khuluq, takwa Allah, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi Bu, ketika ingin dicintai oleh Allah, ayo yang masih punya orang tua, terutama kalau masih hidup, maksimalkan membahagiakannya. Ya. Husnul khuluq. Ya. Akhlak mulia ya. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang tua. Nah, tidak syirik ya. Tadi birrul walidain. Birrul walidain membahagiakan orang tua. Kan setelah ibadah tauhid kemudian diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Tapi saya memahami birrul walidain itu bukan hanya sekedar baik Bu, tapi sampai membahagiakan orang tua. Aku lihat dari cek tadi Pak, yang Ibunda Siti Hajar itu kan mengajarkan tauhid. Terus kan ada satunya Bapak bilang tadi yakin kepada pertolongan Allah, surat 16 ayat 36. Memang ada 2-nya. Ini maksud saya ketika kita belajar tauhid, ibu-ibu terutama dari Ibunda Siti Hajar. Nah, di antaranya Ibunda Hajar mengatakan dia belum mengatakan apa? Aku yakin Allah akan pasti menolongku, Allah pasti akan menjagaku, Allah pasti akan melindungiku, dan kata-kata yang menarik lagi apa? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan atau menzolimi hambanya. Itu kan tauhid semua itu Bu. Dan orang seperti itu tenang Bu.
Allah tidak pernah Ya, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan aku atau menzalimi diriku. Ya, yakin Allah menolongku, memberi kebaikan kepadaku, melindungiku, dan ungkapan-ungkapan yang seperti tadi. Baik. Yang kedua ya, jadi pastikan Bu hari ini, ayo untuk kita, kalau kita sekarang ini jadi orang tua ya harus bagaimana Bu mengantarkan anak kita solihah tadi, bertakwa dan berakhlak mulia. Amin gitu dong. Baik. Yang ketiga, kita akan cukupkan sampai 3 poin dulu karena ini serialnya agak panjang ini Bu ya. Amalan yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga adalah asidqu. Berlaku jujur dalam kehidupan ini. Ibu mohon maaf, biasanya yang nggak jujur itu ibu-ibu atau mak-mak. Berlaku jujur dalam kehidupan. Asidku berlaku jujur dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan. Ibu, saya tanya, biasanya yang nggak jujur ibunya anak-anak atau kaum istri? Jangan Bapak ngomong kayak gitu. Ya sudah, ibu-ibu biasanya yang nggak jujur suami atau istri? murah apa? Bu, biasanya nggak jujur suami atau istri? Sama aja. Kalau yang nggak jujur ya nggak jujur juga. Kalau ibu jawab dua-duanya parah banget itu berarti. Kalau ibu jawab biasanya nggak jujur suami Ustaz. Nah, kalau ibu bilang suami, lanjutan pertanyaan apa? Dulu nemunya di mana? Di jalan. Ibu emang sering nggak jujur. Tapi dalam hari ini ya dengerin ya, anak-anak pulang. Mam, ini punya siapa? Kami udah nyobain belum? Udah, pada tinggal satu. Saya bilang aja udah Pak. Udah dimakan bapaknya, makan yang lain. Sering nggak jujur begitu Pak. Itulah Bu yang menyebabkan diri kita itu nampaknya sepele, tetapi itu sebetulnya tetap dianggap nggak jujur. Ya boleh. Ma, ini jatah kamu sayang. Itu dong. Papa mah, udah pokoknya itu jatah kamu. Bu, ini Bu, saya kasih contoh Bu Fitri. Ibu, saya pernah terpikir untuk berbohong. Ketika saya terlambat ngajar taklim, dalam benak saya apa ya ini? Ya, iya itu Bu. Itu betul. Saya ngalam itu. Ini kayaknya yang paling masuk ini dah. Tapi kemudian saya terus sampai tempat parkiran itu memang terlambat saya sekitar 15 menit atau 20 menit. Terlambatnya sebetulnya juga ada kesalahan saya memang di rumah sebetulnya. Ya. Kalau terlambat di rumah itu kan sama aja mengada-ada kan Bu. Entarlah kan itu. Saya terus begini, astagfirullahaladzim kenapa aku harus bohong? Akhirnya saya berkata, Assalamualaikum salam. Ustaz kok terlambat sih? Ya. Biar saya nggak bohong itu apa Bu? Ya tadi saya sudah 1001 alasan sini ada loh Bu gitu. Saya bilang ini, udah deh Bu nggak usah dibahas. Yang penting kan sudah datang kan saya. Ayo kita ngaji gitu loh. Selesai Bu. Daripada saya bilang, iya di rumah ini tadi gini, di jalan naik gini, mesti itu kan ada bohongnya. Dan saya nggak tenang. Saya bilang, Ustaz kok terlambat sih? Ya wajar lah begitu emang terlambat Bu. 20 menit saya terlambat. Udah deh Bu nggak usah dibahas. Yang penting saya sudah datang. Alhamdulillah ya. Ayo dan kita ngaji. Selesai kan Bu. Dan saya nggak bohong. Halo? Gitu. Ibu, ini masalah bahasan jujur ini ternyata kan udah bicara jujur pasti kaitnya dengan dusta kan? Apa kata Nabi yang pertama? Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Saya ulangi, hendaknya kalian berlaku jujur. Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin.
dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena sesungguhnya dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Iya Pak. Sering nggak jujur tuh Pak, misalnya gini ya, maaf ya. Ya. Maaf Bang. Waktu mau nikahin anak. Mam, kita harus bayar ini. Mamnya ada sih selalu bilang ada, tapi dan Allah itu memberi terus Pak. Ya. Saya yakin ada, tapi berbohong. Kan ibu bilang ada. Kalau ibu bilang ada itu nggak berbohong. Kecuali dia kurang nggak mas, sebetulnya sih kurang. Kan ada, tapi memang masih kurang. Kan anak nggak tanya lagi. Ada nggak ma? Ada sayang. Ya, itu nggak dusta ibu. Walaupun kadang nggak cukup. Iya. Kecuali dia, tapi kurang kan ma? Kalau ibu bilang enggak, nah itu berdusta. Beda bu. Banyak dusta Pak. Kalau kayak Bu, ini ngeri ya. Keterangan dari hadis Nabi tadi, ini yang saya juga ngeri banget ini. Innahu la yastaqimul abdu imanan qalban salim. Ini yang paling ngeri bu. Innahu la yastaqimul abdu imanan qalban salim. Selamanya. Siapapun orangnya tidak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik dan tidak akan mungkin memiliki hati yang bersih, hati yang baik juga kalau dia masih suka berdusta, kalau dia tidak meninggalkan dustanya. Ngeri bu itu. Bu, bahkan ya, saya baru dapat curhatan. Bayangin aja bu, 30 tahun dari susah diangkat jadi orang lah begitu. Bapak itu cerita bu, yang katanya Pak SB bu. Karena dulu beliau itu ikut, yang ngasuh itu ibunya dia ini. Jadi sekarang ya namanya dulu juga diasuh kan anaknya ibu ngerti, dipercaya itu sampai keuangan bu. Berapa yang digondol bu? Enggak kurang 1,5 M. Saya ngisi pengajian di Jati Bening gitu. Ustaz, hari ini saya harus kelihatan nggak tenang. Kenapa bu? Ini bu, beliau ngangkat anak angkat dari SD kelas 3 atau kelas 4 itu. Sampai kuliah bu. Sampai beliau itu sudah belikan rumah, anaknya ini laki, ya. Beliau yang menguliakan untuk pernikahan, habis pernikahan itu mau dikasih rumah, bu. Tapi dia belum bilang ke anaknya ini. Jadi selama ini bisnisnya ini bu, uangnya tuh dicatat anak ini bu. Dan itu kalau dirupiahkan banyak, mungkin jutaan. Jadi akhirnya ya rumah itu nggak jadi diberikan kepada anak itu tadi. Kemudian masalah pernikahan ya terserah kamu lah. Kalau mama gitu, kamu tahu sendiri kira-kira apa mama pertama. Bu, hancurnya rumah tangga karena kedustaan kan bu? Ya enggak? Hilangnya persahabatan karena dusta bu. Hilangnya kepercayaan, hilangnya rezeki juga karena hilang pekerjaan karena dusta. Ya. Maka kadang-kadang orang terpesona dengan fisik. Keliru bu kalau itu bu. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga itu bu, terasa bu ya. Yang penting kesetiaan, ya enggak? Suaminya ganteng kaya, selingkuhan. KDRT. Istrinya cantik. Ternyata pelakor. Najis. Nah, untuk bilang nih. Nah, membangun kejujuran itu. Ya alhamdulillah. Kenapa? Termasuk dibahas dalam kaitannya rahmatullah. Siapakah orang yang benar-benar diberi rahmat oleh Allah? Satu, orang yang tertinggal dan diberi hidayah. Kemudian orang yang hidupnya selalu dalam kejujuran. Coba ibu lihat surat At-Taubah. Ya. Surat 9. Ayatnya mencari sendiri atau sekalian? Nggak apa-apa ini. Ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu ayatnya ibu.
Suratnya 9. Ayatnya gimana Bu Fitri? Nggak apa-apa ini Bu Rini, saya kasih tahu nih. 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. 19. Maryam. Enggak, ayat surat 9 ayat 119. Silakan. Siapa nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang beriman. Bu, di situ katakan benar, itu bukan sodikun itu sidik itu jujur. Ibu tahu kan Nabi yang dipercaya itu Al-Amin itu karena kejujurannya kan? Itu sebelum diangkat menjadi Rasul kan? Bu, kita baca hadis Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Tunggu dulu, kasusnya bagaimana dulu? Teman bertengkar itu kalau kita jadi nggak harus berdusta sebetulnya, tapi pakailah bahasa yang tepat. Kan ada kasus di zaman Nabi, ada orang Nasrani baik, Yahudinya jahat, mau membunuh si Nasrani gitu kan? Begitu lari, ya. Nah ini kan pertigaan gini Bu. Begitu lari, ya. Terus, nah, gak lama kemudian si Yahudi datang, Arif. Dia nggak ngerti kali Nabi. Kamu ngerti nggak tadi? Karena itu pertigaan. Tadi ada yang lari ke sini, kemana ya larinya? Nabi pindah tempat. Nabi bergeser tempat. Setelah bergeser tempat, sejak saya di sini saya nggak ngelihat. Waktu di situ yang belum bergeser ngelihat nggak? Ngelihat. Nah, ketika Nabi bergeser, ya Nabi bergeser. Sejak saya di sini nggak ngelihat dan memang udah nggak kelihatan. Nah ini kan melindungi. Dan dimengerti di dalam surat Al-Mursalat 10 kali Allah ulang-ulangi, Allah ancam kepada pendusta. Bunyi ayat itu adalah wailu yauma idil mukadzibin. Wailu yauma idil mukadzibin. Apa itu? Sungguh celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang berbuat kedustaan. Ya. Artinya apa? Ada orang mungkin di dunia ini Bu, dia selamat dari hukuman manusia. Tapi nanti di akhirat akan dibongkar. Dalam surat Al-Mursalat. Surat yang ke-77. Nah, itu rumornya surat Al-Mursalat ini Bu, kalau sholat duha tidak boleh dibaca. Rumornya surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, rumornya kalau sholat duha, surat Al-Mursalat ini nggak boleh dibaca. Kalau tidak hafal. Itu kan rumornya. Halo? Iya, itu kan jujur. Ibu bicara sini, saya nggak hafal. Tapi 10 kali diulang-ulangi. Mulai ayat yang kan 17 atau 14 tuh. Wailu yaumaidil mukadzibin. Kalau Ar-Rahman itu kan apa? Fabi ayya ala rabbikuma tukadiban. Itu kan 31 kali kan? Nah, tapi kalau dalam surat Al-Mursalat ini dari ayat berapa Bu? Ini ketemu atau Bu Eli? Mulai ayat berapa itu? 16 atau 17 itu sudah wailu yaumaidil mukadzibin. Suratnya 77. Mulai 15. Nah. Ya, itu mulai itu nanti cari lagi 10 kali diulang lagi itu dalam ayat itu. Celakalah pada hari ini orang yang suka berdusta. Itu kan hina sekali Bu. Makanya termasuk ciri-ciri orang munafik adalah idza hadasa kadzaba. Yang pertama kali kan apabila berdusta, apabila berkata dusta. Ibu mesti sebel deh Bu.
Kalau punya mantu, ngebohong. Punya saudara ngebohong. Punya teman ngebohong. Tinggalin aja, Bu. Jangan pernah sedih ditinggali orang-orang yang nggak baik, Bu. Alhamdulillah, itu cara Allah menyelamatkan kita. Jangan Ibu merasa, aduh, aku nanti gimana dikira mutus silaturahim. Enggak. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangin, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri, termasuk menjaga perasaan kita, Bu. 6 kali atau 7 kali? 10 kali. Coba. Coba, saya 10 kali. Ya, kalau gurunya 10 kali, kalau muridnya berapa kali? Masa beda sih ya? Halo. Gimana Mbak Eli udah berapa kali ini? Bu ini udah dapat 6 kali, tinggal 4 kali lagi Bu carinya. Bismillah. Sudah ketemu? Bu Lia nggak nyari sih? 10 Pak. 10 kali? Emang 10 kali? Benar Pak. Iya. 10 kali. 10 kali ya. Iya Pak. Tadi seperti saya katakan 10 kali. Kemudian Bu, dipertegas tentang dusta ini dilihat surat An-Nahl. An-Nahl 105. An-Nahl 105. Innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Coba. 105. Silakan siapa nak membaca? Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan itu Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu para pembohong. ya, berarti memangnya apa Bu? Orang yang beriman, Bu, sampai begini Nabi mengatakan. Bu perhatikan nih. Bu. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, maksudnya ya. Halo? Bentar. An-Nahl surat 16 105. Ibu perhatikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini kalau disimpulkan Bu. Ada nggak seorang muslim mukmin yang berbuat dosa? Ada. Ada nggak seorang muslim muslim yang dia mungkin mencuri, berjudi, membunuh sampai begitu? Ada. Tapi ketika Nabi ditanya, ada nggak mukmin yang berdusta? Nggak ada. Kalau sudah mukmin itu pasti jujur. Jadi mohon maaf, kalau kita belum jujur ya belum, kita tingkatnya makomnya belum mukmin. Ya. Jadi memahami ayat itu Bu, inna ma yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan, kebohongan itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu adalah pendusta. Jadi artinya apa? Orang yang beriman nggak akan berdusta. Jadi mohon maaf kalau kita masih suka berdusta, banyaklah istighfar, bertobat, jangan diulangi lagi. Ibu, maaf ya, sekali ngerti teman ibu ngebohong, ibu sudah merasa nggak nyaman loh, Bu langsung. Walah, selama ini dia ngebohongin aku, apalagi ngebohonginnya jelek Bu. Ada sih ngebohongin baik ya, seolah-olah dia, padahal selama ini yang ngebantu dia, diam-diam gitu loh, ya. Dia pura-pura nggak tahu. Nah, kan ada yang begitu. Ada seorang suami karena dia bekerja di satu tempat, sebetulnya dia yang penting perusahaan adalah perusahaan si istrinya atau keluarga istrinya ya. Tapi ketika dia melamar di situ, lamar aja coba aja deh. Lamar di situ mungkin ada lowongan, padahal memang dia diterima itu karena memang dari istrinya atau dari saudaranya. Tapi dia menutup mata. Kan itu kan ada juga begitu kan. Baik ya. Nah, mudah-mudahan ini 3 hal ini dulu Bu. Resapi dulu, renungkan dulu kajian kita hari ini. Dan yang paling penting Bu, sebanyak ilmu Bu, sebanyak ilmu macam apapun tidak ada manfaatnya. Kalau tidak kita amalkan, kalau tidak kita praktekkan, kalau tidak kita ya realisasikan.
Baik, sampai di sini secara resmi kajian kita hari ini. Saya beri kesempatan pada ibu-ibu, silakan siapa yang mau menanyakan, ada pertanyaan dari poin-poin tadi atau punya pertanyaan yang lain, monggo.